maksa sama orang tuanya minta diberikan sepeda motor PCX. Tiap malam minggu keluar, knalpotnya diganti, rambutnya dicek lenggerengan, cangkruan pinggir jalan di perempatan atau pertelur gumuk emas, pitong ring lebet gebere, berdejo, lapar. Habis umur masa mudanya dengan hanya ngitung orang lewat di jalan, betul? Guganggung miras, guganggung pil koplo, lemolena, geger. Gimana? Kecurang. Hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Hidupnya seorang pemuda hanya dengan ilmu dan takwa. Pur pemuda itu hidup. Ini pemuda ada gengsi karena halal, dah apa? Mikul jualan baskom, jualan gorengan, dah apa? Yang penting halal. Daripada bikin susah orang tua, bikin nangis tiap malam orang tua, harta orang tua dihabiskan, di depan teman bergaya-gaya, sok banyak duit, tapi harta orang tua dihabiskan. Malah menjadi. Ayo coba enak dulu habis. Saya bukan darah. Jangan dicoba ya. Bahasa Muhammad. Rasulullah dari umur 12 tahun dibiasakan mandiri. Pemuda umur 12 tahun dibawa pamannya Abu Thalib ikut ke Syam, bawa dagangan, jualan kain, tidak malu Rasulullah. Sebelumnya Rasulullah membara kambing, tidak gengsi Rasulullah. Bahkan dalam ahli sejarah mengatakan, ma min nabi illa qatra'al aghnam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah mengembala kambing. Tak gengsi. Nabi Muhammad manusia terbaik gembala kambing, muanembi. Pembean anang tak jelas bisa apa kau terus muanembi. Muan anang ngore di pemandoman. Betul? Qabla an yar'al aghnam, sebelum mengembala umat, mereka para nabi mengembala kambing, latihan, menguji kesabaran. Tak gampang mengembala kambing ni orang. Tak besar perlu mereka bimbing begini. Yang kira betul? Jadi tak boleh gengsi. Pemuda yang penting halal ada di dunia Allah, tak boleh gengsi. Daripada nyeksa karing tua, mata ada pesen karing tua, maksa minta sepeda, maksa minta HP. HP dekat itu kalau HP enggak. Bunuh diri, kenapa? Gak keluaran beb, anak saya beb, dalam kamar saja beb. Tapi main HP dalam kamar. Mau tidur selfie. Ada ilan norok saya. Mandinya selfie, mandi dulu Coba 100. Badannya tidak keluaran, tapi fotonya gentayangan. Jadi dosa jariah orang yang mati, fotonya mengisi dunia maya. Ini udah. Ini dia. Ini boleh ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang tua tidak bisa tidur di akhir zaman ini. Jeraja jen kabeter, lambat bayi tak kabeter, nangis sosoyan bu. Semakin jeraja jen SMP, jen SMA, aduh. Banyak ibu-ibu tidak bisa tidur, bapak-bapak tidak bisa tidur. Kenapa? Sudah SMA, tidak bisa main HP, kuliah ya Allah, sudah pacaran kuliah tak boleh berembuk Cuman apa aja? Melempung beningin gendut di zaman ini. Sampai ada yang bilang, beb, seandainya anak saya yang besar ini bisa masuk kembali ke perut saya, tak masuk sama saya. Ya rosak bu, masuk apa? Nyesel, tak kuat. Kalau waktu bayi beb nangis saya susui berhenti beb. Sekarang beb, Allah, bapaknya sudah kerja peras keringat kuning, biru, hijau, mereka keluar kapilah.
Anak kita HP tidak mau kalah saingan. Naudzubillah, karena orang tua tidak punya dilawan. Akhirnya banyak putri-putri, perempuan-perempuan sampai jual diri demi beli HP kan. Ajualan sampai beli Arab kasih jual. Bener kan? Sampai harga diri dijual karena tuntutan gaya hidup, tidak mau kalah sama teman, betul? Jualannya di mana? Tidak tahu saya. Makanya ada ayam-ayam kampus, ajam-ajam kampus, terkini terbaru, mbek-mbek kampus. Jadi PSAP luar negeri masanya. Online, orang tuanya merasa aman, Beb. Anak saya sudah saya koskan di Jember, sudah kuliah, Beb, tenang, Beb. Tak tahu udah jadi ajam kampus. Nyocok kareng lah, kayak naudzubillah minta. Pulangnya, itu ente HP saya ngapain tuh? Yo, cekri pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man zana zunya walau fi haqqi dari. Siapa yang berzina maka akan dizinai walaupun di pekarangan rumahnya. Bekal ketoronan zina gak tinto. Naudzubillah ini. Semoga semua pemuda yang hadir ini selamat dari perzinahan, selamat dari mabuk-mabukan, dibanggakan oleh Allah, berbakti kepada orang tuanya. Amin ya Rabbal. Baginda umur 12 tahun ke kaya. Berapa kali? 2 kali balik ke Syam. Dari Madinah ke Suriah dagang, nggak nunggu orang tua. Sengaja dari perut ibu bapaknya sudah diwafatkan oleh Allah. Dan beberapa tahun, 4-6 tahun di dunia diwafatkan ibunya. Sengaja dibiarkan yatim, biar cepat dia mandirinya, biar tidak bergantung sama mama papa. Itu hikmahnya. Kenapa Beb Nabi Muhammad diyatimkan? Kenapa Beb Nabi Muhammad dipiatukan? Biar cepat mandirinya, diajak ke Syam untuk dagang, dikasih gembalaan kambing biar cepat mandiri dan belajar sabar, dan dilatih sampai berhak dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu. Umur 25, dagang punyanya Siti Khadijah. Setiap dagang pulangnya cair, beruntung barokah. Sampai Siti Khadijah, saudagar yang kaya raya, tertarik. Sampai di kalau bawa dagangan saya kok laris, untungnya double, luar biasa. Akhirnya jatuh cinta, dilamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau cari tanah yang laki, lamar, baginda Rasulullah. Saya tertarik, saya pilih karena bagusnya akhlak dan berdagang. Ghina anin nas, tak minta Rasulullah. Ghina, yastagni anin nas, mereka penyakit. Muni sekali minta. Man sa'ala hajatan bi ghairi darurah. Siapa yang minta tanpa darurat, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabil faqr. Akan dibuka untuknya 70 pintu kemelahatan. Minta ya, senang minta tanpa darurat, maka dibuka untukmu 70 pintu kemelaratan. Berarti jen soki, jen epa melarat, atena jen epa kurang, karena selalu minta. Makanya Rasulullah tidak pernah seperti itu. Rasulullah usaha di masa mudanya sampai menjadi orang yang mampu kaya raya berkat kegigihannya di dalam berusaha, dibimbing oleh Allah Subhanahu. Pemuda itu jualan keliling kampung. Buntang saya jualan, tak gengsi cerdas oleh kadit. Di waktu lewat amama Baitul Qadi, lewat di depan rumahnya hakim. Hakim itu punya anak perempuan yang cantik. Nginceng dari bawah, mak bentang saya jualan. Kok ganteng yang jualan baskom itu? Kalian pelayan panggil pemuda itu, bilang saya mau beli baskomnya. Yang mana pemuda tidak ngerti. Ada pembeli, bahagia, alhamdulillah. Paju kan baskom. Cepat masuk ke dalam rumah Qadi.
rumah hakim itu. Setelah masuk ke dalam rumah, nunggu lama-lama tidak ada pembelinya, mana tuan rumahnya ini? Kata Tuan Putri, masuk lagi, ada ruangan yang lebih dalam lagi. Ruang tamu udah enak transaksi. Masuk ke dalam. Tebus kepi Mas Komar. Masuk ternyata apa? Masuk ke dalam kamar. Masuk dalam enggak? Kalau pemuda sekarang paham udah masuk dalam kamar berarti hari tabrak Mas Komar ya. Tapi pemuda ini polos karena memang hidupnya dalam ibadah. Dia tidak paham. Dikiranya dia masuk ke kamar, ya sudah ditunggu pembelinya mana. Tidak paham, tidak connect. Tidak ada sinyal. Kalau sampai kan 4G. Masuk kamar. Oh. Bercakap, Mas Komar lagi. Dia tidak paham karena memang tidak biasa berhubungan dengan perempuan. Bukan mungkin tidak ada. Ketika masuk ke dalam kamar, dia polos. Nah, tabaskomnya yang mana yang mau dibeli? Mau sampai namun di baskom. Tak lama kemudian itu pintu kamar dikunci. Ini Imam Syahrani disebutkan dalam kitabnya Risalah Syadiri ceritanya. Bukan cerita dongeng senggokan. Kenapa boleh segila? Ternyata perempuan itu mengunci pintu kamarnya, jebret. Allah. Apa kebutuhanmu, hai Tuan Putri? Aku tebas baskom berleng-lengannya. Baru paham apa yang terucap. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada pemuda sekarang diajak perempuan baca inna lillahi. Kok gak dibalas-balas sih ngendi? Hah? Kafe sing ngendi malam iki? Wifi-an ngendi? Ini pemuda ketika diajak sama perempuan mau berduaan, keluar dari lisannya inna lillahi musibah. Ini pemuda yang hidup dalam ibadah. Apa yang kau inginkan dariku? Aku menginginkanmu, bro. Ngerti bro? Mohon pilih Bray. Saudara Muhammad. Masya Allah. Akhirnya pemuda ini bilang, izinkan saya. Kalau memang kamu ingin saya ini keringetan. Keliling kampung saya ini bau. Gak sempurna melayani sampean nanti. Saya mau ke kamar mandi, izinkan. Nanti kalau sudah harum bersih, enak melayani sampean. Kata si perempuan, masuk. Coker, cocok kepekernya. Silakan, masuk kamar mandi. Di kamar mandi tidak keluar. Suwi, lama. Sedangkan yang perempuan ini sudah voltasenya naik turun sudah. Allah, nafsunya perempuan ini sudah kumat. Membludak sudah. Mana nih mentawar keluar pemuda ini. Jedeng der. Tulian, oi. Di kitab tidak ada tulisan ya. Dari asing, dari Habib ini. Keluar cepetan. Tunggu, belum selesai. Ternyata pemuda ini buang hajat di kamar mandi. Dia buang hajat, buang kotoran. Sudah dibuang kotorannya, ecarakem. Ngerti ecarakem? Sendok. Kotorannya itu diambil dengan tangannya, kemudian dicetkan ke badannya semua. Pakai luluran. Waduh, pakai regel bau gila. Jangan dibilang kalau ganteng harum beko, enggak cepat itu. Sudah dilulurin, maaf ya, kotoran itu sebadan, dibuka pintunya. Dibuka pintu kamar mandinya. Ayo. Bau katanya. Perempuan ini yang tadinya nafsu ngelihat baunya yang luar biasa jadi sekamar langsung ngedrop. Padam nafsunya perempuan ini. Jadi memang lucu cerita ini. Langsung ditendang laki-laki. Pulang kau, pulang. Waduh, bingung laki-laki ini langsung lari loncat dari rumah itu.
dan dia mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadhani minha, yang menyelamatkan aku dari perempuan yang nakal ini. Syukur dia. Pas komentar lagi ngamal itu. Pulang dia ke rumahnya, cepet-cepet dia mandi, pakai sabun, tapi baunya tidak hilang-hilang. Tempat penanti muhol lado ini ya. Dah hilang-hilang. Pakai rinso, dah hilang-hilang. Pakai backclean, dah hilang-hilang. Diminum backcleannya, mati orang dia. Tambahan ini ya. Subhanallah, dah hilang-hilang. Akhirnya prai dah jualan baskop. Kenapa? Baunya dah hilang. Toko dengan itu kulit ambune kayak gini. Akhirnya dia dah jualan sehari 2 hari. Zata lailah, suatu malam ro'a malaikatan, dalam mimpinya dia melihat malaikat. Malaikat itu berkata, ajab rabbuk, Tuhanmu heran ke kamu, bi husni takhallusika minha, karena kamu punya solusi yang hebat, selamat dari pemerkosaan wanita. Kamu dipuji-puji sama Allah, sama malaikat, karena kamu bisa selamat dari tipu daya wanita. Hebat kamu. Kata pemuda ini, hebat ya hebat, tapi ambulnya gak hilang ini. Gak bisa berkonan lagi. Hebat ya hebat, tapi baunya gimana ini malaikat? Dalam mimpi itu, masahal malaikat jasadam. Malaikat gusap jasadnya pemuda ini. Wes bablas ambulnya. Faidah, ternyata intabah min naumihi, bangun dari tidurnya si pemuda ini, tidak ada lagi bau busuk itu, berubah jadi bau yang wangi luar biasa, sampai terkenal di kampung sabun tibi, pemuda yang wangi. Kalau jualan lewat jalan dari jauh sudah kedengeran baunya. Ada tukang baskom lewat. Dari saking wanginya dilekatkan oleh Allah, dak mandi tetap wangi. Sebulan 2 bulan wanginya dak hilang-hilang sampai dia mati, terkenal menjadi pemuda yang wangi berkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terkenal jualan tidak pakai lonceng, tidak pakai ting, tidak pakai. Biasanya orang jualan kalau dikasih tanda kan, kalau jualan bak, buak biasanya. Ini tidak wes, baunya menjadi tanda di masyarakat bahwa ini orang lewat, penjual baskom itu lewat, karena harumnya didengar dan dicium oleh banyak orang sampai dia mati dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya takwa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selamat dari ujian wanita yang seperti ini. Amin. Karena ini ujian yang paling berat. Inna kaidakunna azim. Kata dalam bahasa Al-Quran, tipu daya wanita itu hebat. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi kalau tipu daya wanita itu berat. Makanya jangan terlalu dekat duduknya. Makanya wanita simpan belakang, laki-laki di depan, biar ada nyetrum. Betul? Tapi ini tidak ada tirainya ini. Kayaknya nyetrum ini kayaknya. Allah. Kenapa dalam Islam wanita harus dibungkus? Panas beb, ketumbe umat beb. Kenapa dalam Islam wanita harus bercadar, harus berjilbab? Qul ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna wa la yu'zain. Wahai Nabi, kasih tahu kepada istri-istrimu, kasih tahu kepada mukminat, orang Islam yang berpuan, kasih tahu kepada putri-putrimu agar pakai baju yang besar menutupi badannya, nutup auratnya, bungkus, tutup, jangan dibiarkan terbuka, karena itu bisa menjaga diri mereka sendiri dari pengkhianatan dan mata keranjangnya laki-laki. Laki-laki ini matanya keranjang besar, biar selamat dari lirikan mata. Tutup, bungkus, supaya itu semuanya demi menjaga keselamatan kamu, kembali manfaatnya ke kamu. Tapi ketika wanita tidak dibungkus, ketika wanita dibiarkan mumbar begitu saja, maka gampang
disiulin laki-laki. Gampang diganggu sama laki. Dibilang wanita murahan, semua orang bisa melihat, semua orang bisa menikmati. Dan akhirnya tidak ada harga martabatnya. Makanya dalam Islam wanita suruh pakai jilbab, tutup semuanya biar lebih terhormat. Alhamdulillah. Kalau ada permen, satunya dibungkus, satunya dibuka, dan dibungkus. Kira-kira yang pertama kali kena semut yang mana? Yang terbuka apa yang tertutup? Nah, setelah kamu lihat satunya beb terbuka, ada semutnya beb, satunya ketutup, semut tidak berani masuk. Sama Habib tak usir semutnya, tak sentik sama, tak suruh milih sampai mau makan permen yang ada semutnya apa yang terbungkus. Ayo, mau makan yang sudah dimakan semut apa yang terbungkus? Tentunya yang terbungkus. Kenapa? Aman dari bakteri hati. Betul? Ketika anak perempuan kita bungkus, itu kemaslahatan untuk menjaga dari serangan semut-semut nakal atau tikus-tikus nakal yang bisa menghabiskan, bahkan nanti permennya dimakan dulu sampai habis nanti, ya. Akhirnya bakteri tertinggal di situ, jadi virus yang berbahaya. Makanya harus dipahami, perempuan disuruh tutup auratnya, bukan memojokkan wanita. Perempuan dilarang keluar dari rumah kecuali hajat darurat atau menuntut ilmu yang wajib, bukan memojokkan wanita, tapi itu justru menjaga kehormatan wanita agar wanita ini tetap terjaga kehormatannya. Mudah-mudahan wanita kita semuanya afifah, selamat dari semuanya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ahlinya setan itu wanita, makanya dalam Islam ditutup. Ketika turun ayat hijab di Madinah kal-ghurab, wanita-wanita Madinah seperti burung gagak, kelihatan hitam semua. Sampai tidak ketemu mana yang depan, mana yang belakang. Tidak ketemu. Saling tutupnya, pakai jubah hitam semuanya. Tidak kelihatan mana yang depan, mana yang belakang, ketutup. Akhirnya laki-laki semuanya selamat dari fitnah wanita di zaman itu. Tidak keluar kecuali hajat. Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah, didatangi oleh ayahnya baginda Nabi. Ama'aka ghairuk, apakah bersamamu orang lain ya Rasulullah? Ma'i Imran bin Husain. Kata Nabi, saya bersama Imran bin Husain. Maaf ya Rasul, bajuku tak cukup untuk menutupi auratku. Kalau aku angkat ke atas, betisku kelihatan. Kalau aku turunkan ke bawah, rambutku kelihatan. Aku tak bisa membuka pintu kalau masih ada orang yang bukan mahram bagiku. Akhirnya sorbannya Nabi direkam, pakai ini. Ditutup. Setelah rapat semuanya, baru pintu dibuka dan dihidangkan oleh Sayyidah Fatimah. Dan keluar kecuali nutup Rasulullah Muhammad. Ada yang bilang, saya nutup semua, tutup semua. Dari ujung rambut sampai bawah tuh semua. Wapi. Celananya kuat, tak pakai celana jin, orangnya setan. Kata Ibu Abbas, ibu maaf ini ya, sekalian ini mumpung lewat ini keterangan ini, termasuk al-libasul rakib, pakaian yang tipis yang ketat, termasuk khasiat ayat, termasuk berpakaian tapi tidak berpakaian. Padahal tak kelampian, padahal tak kelampian mengakui terketat. Jadi awan buka lagi sekali. Jadi mengakui kelampi, saya tak ketat. Padahal tak kelampian, tutup rapi beb, celananya sampai ke bawah, nutup. Nah ini harus ditutup semuanya. Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi. Nabi mati di pangkuan tangannya, wafat Nabi di pangkuan Sayyidah Aisyah. Dikubur Rasulullah di kamarnya Sayyidah Aisyah. Tak lama bapaknya Sayyidina Abu Bakar dikubur di sampingnya Rasulullah. Kalau sampai ziarah ke Madinah nanti sampai tahu di kamar Nabi ada kuburannya Rasulullah, ada kuburannya dua sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Waktu Rasulullah dikubur, waktu Sayyidina Abu Bakar bapaknya dikubur, aku biasa kata Siti Aisyah keluar masuk kamarku tak berkerudung karena di dalam kamar itu cuma ada suamiku Rasulullah yang sudah wafat.
Sayyidina Abu Bakar, bapakku sudah wafat. Tapi ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, kemudian dikubur di samping bapakku, maka tidak aku masuk ke kamar kecuali aku tutup semua auratku, malu sama kuburannya Sayyidina Umar, malu sama kuburannya Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar bukan mahram bagiku, bukan muhrim bagiku. Sayyidina Umar orang lain.